Pernah ngerasa sebel sama perilaku juru parkir siluman yang biasanya datang gak diundang di minimarket? Faktanya, keberadaan juru parkir liar yang kian meresahkan dan belakangan kerap viral di media sosial ini akhirnya mendapat respon tegas dari pemerintah. Pemprov DKI Jakarta bakal menertibkan juru parkir liar ini mulai Senin 13 Mei 2024. Tapi pernah kebayang nggak sih bagaimana dunia perparkiran ini ada? Kenapa sih ada parkir? Perparkiran di DKI Jakarta khususnya telah muncul sejak masa awal kemerdekaan. Setidaknya sejak 1950-an, di Jakarta sudah ada pihak-pihak yang mengelola parkir di beberapa ruas jalan. Kegiatan parkir tumbuh secara alamiah pada masa itu oleh penduduk setempat dan belum ada ketentuan perundangan yang mengatur pengelolaan perparkiran. Kegiatan parkir saat itu dikenal sebagai jaga oto, yang artinya menjaga kendaraan atau mobil. Pengelolaannya kala itu pun masih terbatas di beberapa pusat kegiatan kota yang berdekatan dengan wilayah-wilayah tempat tinggal orang-orang Belanda dan etnis Cina. Nah, harus diingat ya, warga yang punya kendaraan bermotor maupun non-motor di Jakarta saat itu masih sangat sedikit dan terbatas, hanya dari kalangan kedua suku bangsa tersebut. Tempat parkirnya pun hanya di sekitar wilayah Pasar Baru, Jakarta Kota, Harmoni, Glodok, Tamrin, dan Sudirman. Sesuai kondisinya, pada waktu itu jenis kendaraan yang diparkir kebanyakan sepeda kayu dan sedikit mobil. Pengelolaannya lebih banyak dilakukan secara bebas oleh individu maupun berbagai kelompok masyarakat. Nah, biasanya pihak yang menguasai parkir adalah orang-orang yang disegani atau ditakuti di lokasi parkir setempat. Sebagai penguasa, semua penghasilan menjadi milik Bank Jago ini karena memang belum ada badan hukum atau institusi resmi yang bertanggung jawab. Barulah mulai pada 1955 pengelolaan perparkiran diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum atau DPU, lantaran melihat besarnya pendapatan di sektor ini. Dalam perkembangannya, perparkiran di Jakarta bertambah ramai apalagi ketika Jakarta pertama kali ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Asian Games 1962. Banyak pembangunan di kota Jakarta saat itu untuk menyediakan sarana bagi para tamu yang akan mengikuti perhelatan olahraga terbesar se-Asia tersebut. Nah, menariknya dari tahun ke tahun, pengelolaan parkir ini selalu berpindah tangan, baik dari individu, swasta, sampai pemerintah. Kondisi ini baru berakhir di setelah era milenium, tepatnya 2007, saat Badan Pengelola Perparkiran berganti jadi Unit Pengelola Perparkiran dan menjadi bagian dari Dinas Perhubungan. Tandanya, Pemprov DKI Jakarta ingin pengelolaan parkir tidak sekadar melihat potensi pendapatan, tapi juga sebagai bagian dari sistem transportasi. Hal yang perlu diketahui bahwa keberadaan lahan parkir atau perparkiran sangat esensial dalam suatu wilayah, khususnya perkotaan. Fungsi lahan parkir bukan hanya sebagai tempat kendaraan berhenti, tetapi juga mencirikan peradaban kota. Perparkiran menampilkan kesan keteraturan dan ketertiban sebuah kota. Selain itu, perparkiran juga mampu memperlancar mobilitas masyarakat. Dengan demikian, penyediaan lahan parkir sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi wilayah perkotaan, khususnya di pusat-pusat perdagangan, perkantoran, pasar, hingga fasilitas umum lainnya. Tapi nyatanya, acap kali penyediaan lahan parkir ini diabaikan karena dianggap nggak penting atau dari kacamata pengusaha menghabiskan banyak biaya dan mengokupasi lahan yang mungkin lebih banyak cuannya jika dikomersialkan. Kurangnya ketersediaan tempat parkir membuat warga memarkir kendaraan di lokasi yang tidak seharusnya, seperti pada sekitar tepi jalan bahkan jalur pedestrian. Disinilah biasanya juru-juru parkir liar mendapat celah usaha. Selain di pusat aktivitas masyarakat, kebutuhan tempat parkir juga dibutuhkan di kawasan perumahan dan permukiman. Hal ini berhubungan dengan penyediaan tempat parkir oleh perorangan atau pengembang perumahan. Seringkali masyarakat yang tidak memiliki lahan parkir berusaha memarkir kendaraannya di tepi jalan atau di depan rumah. Hal tersebut tentu mengganggu aktivitas warga, bahkan beberapa kali berujung keributan antar tetangga. Tak jarang pula kendaraan yang diparkir memakan badan jalan dan memicu kemacetan. Terus gimana perparkiran di negara-negara Eropa yang lebih maju? Di sana, tarif parkir tinggi diterapkan sebagai salah satu cara menekan penggunaan lahan parkir di perkotaan. Dengan begitu, warga akan lebih memilih jalan kaki atau memanfaatkan transportasi publik untuk mobilitas hariannya. Konsep park and ride lazim juga diterapkan. Warga biasa memarkir kendaraan di tempat parkir yang tersedia, lalu melanjutkan perjalanan ke pusat kota dengan transportasi publik atau jalan kaki. Berkelindan dengan hal itu, penyediaan sarana pendukung berupa jalur pedestrian yang nyaman di perkotaan tentu jadi faktor penting untuk meningkatkan jumlah pejalan kaki. Sementara untuk menetipkan pendapatan parkir, pembayaran dilakukan menggunakan kartu khusus. Adapun sistem parkir di permukiman konsepnya hampir sama dengan park and ride, yaitu dengan membangun lahan parkir di luar atau di sekitar permukiman, sehingga warganya harus berjalan kaki dari tempat parkir ke rumah. Hanya kompleks permukiman kelas atas saja yang biasanya sudah menyediakan lahan atau garasi kendaraan yang menyatu dengan rumah.
Nah, sayangnya konsep seperti itu belum banyak diterapkan di Indonesia, khususnya Jakarta, karena pemanfaatan sarana parkir dan pajak kendaraan pribadi yang dipakai sebagai sumber pendapatan asli daerah ini belum diikuti peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas publik. Bisa dilihat bersama bagaimana jalur pedestrian masih berantakan, bahkan dipakai untuk berjualan, hingga belum terkoneksinya transportasi publik yang nyaman dari areal permukiman ke pusat bisnis dan perkantoran. Tentu semua berharap ya, upaya pemerintah nggak berhenti pada pemberantasan parkir liar yang diributin sama netizen. Ada PR besar untuk menyediakan infrastruktur solutif bagi kenyamanan bermobilitas. Kita pun sebagai masyarakat juga mesti tertib dan beretika dalam urusan perparkiran. Ikuti aturan parkir yang ada, karena dari urusan parkir ini, citra dan keadaban warga kota pun tercermin nyata.